Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berkuliah teman-teman sekalian dan Ibu Karunia dan Ibu Primamita di dalam perkuliahan struktur perkembangan hewan. Pada pertemuan kelima kita berada pada topik mengenai fertilisasi dan implantasi. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Muklinatun Sofa Nafisah, Muhammad Rafif Yazid, dan Fira Maulana Ristiowati. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang fertilisasi dan jenisnya, proses terjadinya fertilisasi, fusi sel gamet, monospermi dan polispermi, cleavage, dan implantasi. Seperti yang dikatakan oleh Michael Winterbottom pada puisinya di tahun 1974 yang berbunyi Vivamus moriandum est, artinya mari kita hidup karena kita akan mati. Sesuai dengan quotes tersebut, sebuah kehidupan tidak akan terjadi jika tidak ada pembuahan. Begitu. Kita akan melihat mengenai pembuahan begitu di pembahasan yang pertama mengenai fertilisasi dan jenis-jenisnya. Fertilisasi itu adalah berupa serangkaian peristiwa perkembangan yang kompleks di dalam gonad kedua induk, jantan dan betina, yang masing-masing menghasilkan sperma dan sel telur. Tipe sel yang sangat terspesialisasi dan menyatu selama terfertilisasi. Fungsi utama dari fertilisasi sendiri adalah mengambil perangkat-perangkat haploid kromosom dari kedua individu menjadi sel diploid tunggal atau zigot. Fungsi lainnya itu adalah fertilisasi sendiri sebagai bentuk reproduksi dan perkembangan makhluk hidup. Jenis-jenis fertilisasi ada dua, yaitu fertilisasi internal yang dimana pembuahan terjadi di dalam rahim tubuh wanita, dan fertilisasi eksternal adalah fertilisasi yang terjadi di luar tubuh wanita. Jadi sel sperma dan sel telurnya bersatu di lingkungan di luar daripada tubuh atau rahim wanita. Untuk selanjutnya mengenai proses terjadinya fertilisasi, yaitu adalah proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Tempat terjadinya sendiri berada pada ampula di dalam saluran tuba Fallopi. Pada tahap ini, ovum masih terbungkus oleh sel-sel granulosa yang berasal dari folikel selubung ovum. Pematangan sel telur terjadi pada saat oogenesis di proses meiosis profase pertama. Sel oogonium akan matang selama folikulogenesis. Untuk sel sperma sendiri, proses pematangannya terjadi selama 10 hingga 15 hari ketika melewati epididymis. Ya, berikut proses terjadinya fertilisasi sendiri di mana bisa kita lihat pada yang pertama, sperma begitu. Bagian akrosomnya akan bersentuhan dengan bagian zona pellucida dari sel telur, dan selanjutnya akrosom akan bereaksi mengeluarkan enzim hidrolitik yang memecah gitu atau membuka zona pellucida ini. Selanjutnya akrosom akan bereaksi dengan lapisan perivitelin begitu, dan bagian plasma dari kepala sperma atau akrosom ini mulai masuk ke dalam bagian sel telur. Lalu inti sel atau nukleus dari sperma ini memasuki bagian dalam dari sel telur, dan granula kortikel gitu ya akan bersatu dengan membran plasma dari sel telur yang akan
mengaktifkan gitu selubung vitelin untuk mencegah polispermi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Yazid. Proses terjadinya fertilisasi. Tahap pertama yaitu pendekatan spermatozoa kepada oosit. Pendekatan ini terjadi karena gerakan aktif spermatozon atau kemotaksis yang kemudian akan membawa spermatozon kepada aktivasi dan kapasitasi. Kapasitasi spermatozon ini terjadi secara in vitro dengan cara memberikan sel folikel dalam suspen spermatozon. Spermatozon yang menabrak sel folikel membuat akrosoma putus dan mengeluarkan cairan spermatozon yang disebut hyaluronidase. Tahap kedua yaitu penempelan spermatozoa kepada oosit. Spermatozon yang menempel karena reaksi fertilizin dari selaput sel telur dengan antifertilizin dari spermatozon. Fertilizin mempunyai glikoprotein yang khusus dan spesifik dalam setiap spesies. Tahap yang ketiga yaitu penetrasi spermatozoa ke dalam ooplasma. Terjadinya penetrasi akan menyebabkan reaksi membran, reaksi korteks, dan juga kenaikan metabolisme pada sel oosit. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya polispermi. Tahap yang keempat, penggabungan pronukleus jantan dan betina. Penggabungan antara pronukleus jantan dan betina ini merupakan penyatuan genom dan kromosom dari kedua belah pihak. Apabila kromosom jumlah pasangan tidak sesuai, maka dapat terjadi kelainan fisik. Lalu tahap yang kelima, reaksi kortikal. Reaksi ini adalah sebuah proses yang dimulai selama pembuahan, yang mencegah terjadinya polispermia, atau peleburan beberapa sperma dengan satu sel telur. Lalu topik yang berikutnya ada fusi sel gamet, atau peleburan antara sel sperma dengan sel telur. Fusi sel gamet adalah sebuah penggabungan yang terjadi antara dua sel dan merupakan proses yang sangat penting dengan regulasi ketat yang terjadi pada proses diferensiasi sel pembentuk jaringan dan organ tubuh. Beberapa jenis sel akan mengalami yang namanya fusi, seperti pada sel gamet, yaitu sel sperma dan sel telur, yang terjadi pada proses fertilisasi. Pada saat terjadinya fertilisasi, sel sperma dari jantan akan bersatu dengan sel telur dari betina, dan nantinya akan berkembang menjadi zigot dan individu baru. Topik yang selanjutnya yaitu monospermi dan polispermi. Monospermi adalah peristiwa fertilisasi yang normal, di mana satu sel sperma membuahi satu sel telur, lalu terbentuklah zigot yang diploid. Begitu sperma memasuki sitoplasma sel telur, ia mencegah masuknya sperma tambahan dengan pengembangan blok pada zona pellucida dan membran plasma telur. Dengan melakukan itu, pembuahan mempertahankan jumlah kromosom yang konstan pada setiap generasi. Lalu yang kemudian polispermi. Polispermi adalah peristiwa masuknya lebih dari satu sperma ke dalam ovum. Pada kebanyakan spesies hewan, polispermi sangat merugikan keberlangsungan hidupnya, misalnya pada bulu babi. Dengan masuknya dua sperma pada ovum bulu babi, menyebabkan proses karyokinesisnya menjadi kacau. Karena dengan masuknya dua inti sperma menyebabkan terdapatnya dua sentriol dari sperma dan tiga perangkat kromosom yang menjadikan triploid. Oleh karena itu, mekanisme karyokinesis menjadi kacau dan pembagian kromosom tidak akan sama, karena kromosom akan tertarik ke dalam 4 kutub yang berbeda. Keadaan ini akan menghasilkan embrio yang abnormal dan tidak layak, sehingga tidak bisa hidup lama. Nah, di samping ini contoh gambarnya ya.
Adapun pencegahan polispermi pada bulu babi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan depolarisasi membran plasma. Depolarisasi membran plasma merupakan cara pencegahan polispermi yang cepat atau fast block to polispermi. Depolarisasi membran sel telur meliputi perubahan-perubahan potensial elektrik membran yang berlangsung dengan cepat, mungkin hanya beberapa detik sehingga setelah sperma memasuki telur. Yang kedua, reaksi korteks telur. Pada saat pengikatan sel spermatozoa oleh sel telur, maka akan memicu reaksi korteks. Pada reaksi ini, granula korteks melepaskan enzim-enzim keluar dari sel ovum melalui eksositosis. Enzim ini akan mengkatalisis zona pelusida untuk memadat agar bisa memblokir terjadinya polispermia, atau bisa kita sebut pemblokiran lambat. Yang kelima, mengenai cleavage atau pembelahan sel tunggal. Cleavage adalah pembelahan sel tunggal atau zigot secara cepat menjadi unit-unit yang disebut blastomer. Fase cleavage merupakan rangkaian mitosis yang berlangsung berturut-turut segera setelah terjadi pembuahan yang menghasilkan morula dan blastomer. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari cleavage. Yang pertama ada zigot ditransformasi melalui serangkaian pembelahan mitosis dari keadaan uniseluler ke multiseluler. Yang kedua, ukuran embrio relatif tidak bertambah. Yang ketiga, bentuk umum dari embrio itu tidak berubah kecuali bentuknya rongga blastosol. Yang keempat, transformasi dari bagian substansi sitoplasma menjadi substansi inti. Perubahan-perubahan kualitatif komposisi telur terbatas. Yang kelima, bagian-bagian utama sitoplasma telur tidak digantikan dan tetap pada posisi yang sama seperti telur pada awal pembelahan. Yang terakhir yaitu rasio sitoplasma inti pada awal pembelahan sangat rendah dan pada akhirnya hampir sama dengan rasio sel somatik. Adapun bidang pembelahan zigot, yang pertama ada meridian, yaitu bidang pembelahan yang melewati poros kutub yang mengakibatkan dihasilkannya 12 tomer dengan ukuran yang sama. Yang kedua ada bentuk vertikal, yaitu bidang pembelahan cenderung lewat tegak sejak dari animal pole sampai vegetal pole. Yang ketiga ada ekuator, yaitu bidang pembelahannya itu tegak lurus dengan animal pole dan vegetal pole. Nah, pada bidang pembelahan ini membelah embrio menjadi 4 anakan dan 14 tomer vegetal. Yang terakhir yaitu ada longitudinal, yaitu bidang pembelahan mirip dengan bidang ekuator tetapi terjadinya sejajar. Kemudian ada tipe-tipe pola cleavage. Yang pertama yaitu holoblastik, yaitu pembelahannya mengenai seluruh daerah zigot. Yang kedua ada meroblastik, yaitu pembelahan yang hanya pada zigot di sebagian kecil kutub animal, yakni bagi seluruh germinal disk dan mengenai sedikit yolk. Yang ketiga yaitu ada perantara, yaitu pembelahan yang tak seluruhnya mencapai ujung kutub vegetal terdapat pada telur megalesital. Yang poin keenam ada implantasi, yaitu proses setelah terjadinya fertilisasi. Nah, implantasi atau nidasi ini merupakan proses tertanamnya embrio ke dinding endometrium di uterus, dan keberhasilan implementasi ini dipengaruhi oleh sinkronisasi antara kesiapan endometrium induk dengan tahapan endometrium yang sedang berkembang. Nah, setelah melalui proses fertilisasi, zigot mamalia yang terbentuk akan segera mengalami proses pembelahan awal atau disebut juga sebagai segmentasi di dalam ovidum. Nah, hasil pembelahan zigot akan menjadi blastula yang terdiri dari inner cell mass atau embryoblast dan trophoblast yang kemudian akan menuju ke dalam uterus. Nah, sebelum implantasi ini terjadi, cairan blastosol yang banyak mengandung ion kalium dan juga bikarbonat yang berasal dari cairan rahim, blastosis juga harus mengalami proses hatching atau menetas, yaitu keluar dari selubung zona pelusida. Nah, proses menetas ini diakibatkan oleh ekspansi blastosis karena enzim-enzim protolitik yang dihasilkan oleh trophoblast maupun endometrium. Akibatnya zona pelusida semakin menipis sehingga menjadikannya rusak dan memungkinkan embrio untuk keluar dari zona pelusida.
Selanjutnya, blastosis yang telah menetas itu akan segera melakukan perlekatan dengan dinding endometrium uterus atau melanjutkan ekspansinya untuk kemudian baru melakukan perlekatan dengan endometrium. Nah, perlekatan ini terjadi antara sel-sel trofoblast dengan sel-sel epitel endometrium. Selanjutnya ada proses implantasi. Nah, pada proses implantasi ini terjadi setelah melalui proses fertilisasi dan proses cleavage atau pembelahan. Nah, tepat saat terbentuk morula atau mengalami pembelahan menjadi 32 sel, embrio ini akan mulai memasuki uterus. Nah, proses pembelahannya itu masih tetap terjadi ketika akan mengalami implantasi. Embrio yang berupa blastosit, yang pertama-tama itu zona pellucida akan terlepas sebagai aktivitas dari enzim proteolitik dari aliran uterus yang disebut juga dengan proses hatching. Lalu bagian dari blastosit yaitu trofoblast akan menempel pada endometrium dan berkembang menjadi plasenta yang berfungsi sebagai penyuplai zat-zat makanan kepada fetus. Kemudian ciri-ciri dari implantasi embrio hewan yaitu yang pertama ada non-invasif. Nah, yang pertama blastosit setelah mengalami hatching terlebih dahulu melanjutkan invasinya untuk kemudian melekat pada dinding endometrium induk. Kemudian biasanya itu terjadi pada babi, kuda, dan ruminansia. Adapun prosesnya yaitu hatching atau menetas, kemudian sekresi nutrisi oleh kelenjar uterus atau susu uterus, kemudian bertambahan besar trofoblast atau permukaannya itu semakin luas untuk pertukaran metabolit dengan susu uterus dan perlekatan yang lebih ekstensif, dan juga perlekatan pada dinding endometrium. Waktunya itu relatif lebih lambat. Yang kedua ada interstisial, yaitu embrio menggerogoti endometrium uterus dan akhirnya seluruh embrio ini tertanam di dalam endometrium. Nah, kemudian stroma endometriumnya itu rusak karena infeksi dari embrio. Embrio masuk ke dalam stroma dan tertutup sama sekali dari lumen uterus. Nah, biasanya ini terjadi pada mamalia, kemudian simpanse dan juga marmut. Selanjutnya ada jenis-jenis implantasi. Jenis implantasi interstisial terjadi pada manusia, simpanse dan juga marmut, di mana invasi embrio ini merusak jaringan stroma uterus. Demikian kemudian endometrium masuk ke dalam stroma dan permukaan uterus akan menutup daerah berkas masuknya embrio. Nah, implantasi ekstensif seperti pada monyet, rhesus, anjing, kucing, dan juga tikus, itu kerusakan stroma terjadi hanya pada sebagian dan embrio yang berkembang itu masih berhubungan dengan lumen uterus. Selanjutnya pada implantasi superficial itu terjadi biasanya pada kuda, babi, sapi, domba, dan juga kambing. Nah, perlekatan ini hanya terjadi pada permukaan uterus dan relatif tidak terjadi. Selanjutnya ada implantasi ekstrinsik, yaitu pada tahap ini embrio menembus sedikit lebih dalam ke dalam endometrium uterus. Kemudian terjadi kerusakan dari endometrium hanya sebagian dan embrio masih berhubungan dengan lumen uterus. Contohnya yaitu hewan yang mengalami fase ini yaitu monyet, anjing, kucing, tikus, implantasi invasif. Nah, demikian yaitu ada pun daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun ringkasan struktur perkembangan hewan pada materi fertilisasi dan juga implantasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.